untuk kalian ya, biar belajarnya lebih semangat, terus punya energi yang cukup ya kalian. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar ya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Coba Irul pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Intan Anggi, Karin, Melati, Musnida, Muzamil Rizal, Nadia Anur, Nurul Sakia, Rahmat Ilhamdi, Rizul Bakri, Sabila, Sergi Nori, Sultan Alif, Sudah Dinamaret. Alhamdulillah ya, artinya ada semua yang ada Quran ini. Alhamdulillah, berarti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengikuti pembelajaran. Itulah anak-anak. Pak yang paling Bapak sayangi, selanjutnya untuk menambah semangat belajar kita kali ini, ya marilah kita menyanyikan lagu nasional. Coba siapa memimpin lagu nasionalnya? Lagu apa yang menyanyikan? Oke. Nah, lagu Garuda Pancasila yang akan kita nyanyikan. Hafal semua enggak? Hafal ya? Baiklah, coba Ovi pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, marilah kita mainkan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya, tambah semangat lagi. Coba tepuk semangat. Dan anak kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN. Ada yang masih ingat nggak apa itu ASEAN? Nah, coba. Ya, betul sekali, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, ASEAN itu adalah organisasi ya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Siapa tahu ada berapa jumlah negara ASEAN? Coba. Ada berapa? 10. Coba siapa yang bisa sebutkan 5 dulu? Nah, coba Ovi. Indonesia. Coba dengarkan. Coba. Malaysia. Apa lagi? Singapura. Brunei Darussalam. Filipina. Udah 5. Siapa bisa sebutkan 5 lagi? Nah, coba kamu. Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya sudah menjawab dengan benar. Pertemuan sekarang ya, kita membahas tentang tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 1 pembelajaran yang ke-1 ya. Jadi di sini kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa mengetahui ya posisi dan peran Indonesia dalam lingkup
ya negara-negara ASEAN atau di kawasan ASEAN itu di bidang ekonomi. Harus tahu kan nanti posisi dan perannya, itu tujuan kita ini kita pelajari. Terus tujuan yang kedua adalah ya untuk kita mengetahui ya jenis-jenis magnet yang ada di lingkungan kita. Jenis-jenis magnetnya apa? Bentuknya bagaimana? Dan apa-apa saja benda-benda yang ada di lingkungan kalian yang menggunakan magnet. Yang kedua tujuan kita. Tujuan yang ketiga adalah ya kita ingin mengetahui ya bagaimana cara menulis formulir pendaftaran. Bagaimana bentuk formulir pendaftaran dan bagaimana menulis atau mengisi formulir pendaftaran. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak coba diperhatikan ya video Bapak ini ya. Kita perhatikan semua ke depan, yang fokusnya. Nah, Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 1, kerjasama berbuah kesuksesan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Adik-adik, pada pembelajaran tema sebelumnya, kita sudah belajar tentang ASEAN. Nah, dalam ASEAN ini, Indonesia itu selalu memiliki peranan dan posisi yang penting. Kita akan pelajari lebih lanjut. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Nah, dicatat ya informasi apa yang Sesampainya di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah pelajar yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun Edo baru tahu adik-adik. Makanan khas tiap negara itu menunjukkan ciri khas sumber daya alam mereka. disimak ya si Sedangkan videonya ya. Beni lebih tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya itu mulai menurun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi
yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN ini memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Ini pengetahuan mereka itu semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Itu tadi ada dari bacaan tentang penjelasan pameran yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Teman-teman menyaksikan setiap pameran dari masing-masing negara. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Ya karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN. Ya, baiklah ya. Jadi itu tadi ya video ya tentang ya pengalaman. Apa dulu videonya tadi? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, siapa tokoh dalam video tersebut? Ada Udin, apa lagi? Edo, apa lagi? Beni. Dan satu lagi? Nandi dan ya. Baiklah anak-anak, dari video tadi akan kita simak ya. Mungkin ada juga yang mencatat. Nah, coba jawab pertanyaan ini ya. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Siapa bisa jawab? Nah, coba kamu. Mereka akan berkunjung pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Ya, betul sekali ya. Karena hari ini mereka pergi berkunjung ya ke mana? Ke ya, ke ASEAN. Oke, anjungan ya negara-negara ASEAN ya. Nah, di situ mereka pergi berkunjung. Nah, jadi mereka itu bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa saja? Nah, coba. Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk usaha dari yang berat. Ya, betul sekali ya. Jadi kita dapat mengetahui apa inovasi yang sudah ada di negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya, ASEAN. Selanjutnya, apa pengalaman yang diperoleh oleh Edo? Siapa saja? Ah, coba. Pengetahuan Edo pertama tentang makanan-makanan khas dari setiap negara. Ya, betul sekali ya. Pengetahuan Edo pertama tentang makanan-makanan khas yang ada di negara-negara ASEAN ya, bagus sekali ya. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Siapa tahu? Beni. Apa pengalaman belajar yang coba Iro. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negara. Nah ya, Beni tertarik dengan kebudayaan negara Brunei. Dengan budayanya itu wayang apa? Wayang asik. Wayang. Ya, oke. Selanjutnya, apa pengalaman yang diperoleh oleh tadi siapa? Beni. Beni. Sekarang Udin. Siapa tahu apa pengalaman yang diperoleh oleh Udin? Ada yang tahu? Pengalaman yang diperoleh oleh Udin? Coba, apa pengalaman yang diperoleh oleh Udin? Coba. Apa namanya? Nah, ya Intan ya. Coba Intan lagi ya. Tadi udah Intan sekali. Coba Intan lagi. Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat Ya, bagus sekali Intan ya. Jadi dengan pergi mereka ke pameran ya, negara-negara ASEAN, mereka bisa melihat anjungan-anjungan negara
negara-negara ASEAN. Coba perhatikan, nggak perlu mereka pergi ke negara Singapura, Malaysia, Brunei, Myanmar, ya, atau Kamboja. Nggak perlu mereka ke sana. Hanya mereka cukup pergi ke anjungannya saja, pameran tersebut. Nah, di situ mereka dapat melihat kebudayaan yang ada di negara-negara ASEAN. Ya. Dan sehari itu aja bisa mereka pergi ke semua anjungan. Nah, tapi kalau kita pergi langsung ke negara ASEAN tersebut, nggak cukup 1 hari, mungkin berbulan-bulan ini karena dia pameran masing-masing negara punya anjungan. Cukup kita pergi ke anjungannya saja. Kita bisa mengetahui budaya dari negara tersebut ya. Baiklah anak-anak, itu tadi ya ada tag video ya, dan juga ada pertanyaan yang sudah terjawab dengan betul ya, yang sudah terjawab dengan benar. Sekarang di sini ya, Bapak akan bagikan ya, LKPD untuk kalian ya. Nah ini LKPD apa? Sekarang dulu nanti Bapak jelaskan. Apa? Kenapa bocor? Ini kelompok C ya. C. Ada yang lebih yang KPD satunya? Yang lebih nggak? Nah, jadi coba perhatikan, anak-anak, ya. Di situ kalian punya, ini cara pengerjaannya. Di situ memang sudah ada penjelasannya bagaimana cara mengerjakan LKPD. Jadi ya, di situ ada 3 buah LKPD, LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 ya. Jadi di situ ada langkah-langkah mengerjakannya. Di sini LKPD 1 memang sudah jelaskan ya, cara mengerjakannya. Nah, jadi di sini ada. Nah, dalam bentuk tentang konsep kalian tuliskan di sini peran dan posisi Indonesia ya dalam bentuk peta konsep. Terus untuk LKPD keduanya di situ tentang ya magnet ya, apa jenis magnetnya, bentuknya, dan apa benda-benda yang menggunakan magnet di lingkungan sekitar kalian ya. Terakhir baru formulir pendaftaran, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran tersebut. Nah, jadi sekarang coba dikerjakan dulu LKPD 1-nya ya, itu baru LKPD 2, dan selanjutnya LKPD 3. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kerjakan.
peran dan posisi Indonesia yang pertama adalah ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut MEA atau MPA ya tadi. Ini Indonesia ikut berperan serta di dalamnya. Lalu yang kedua, Indonesia itu menjadi salah satu lumbung padi ASEAN yang banyak menghasilkan padi daripada negara-negara ASEAN yang lain. Ini berperan penting. Jadi kita bisa sambil berdiskusi ya. Ya juga videonya di sini. Ini ada jawaban yang kamu bukan ya? Negara kita. Berikutnya, peran dan posisi Indonesia itu menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang ya. Itu salah satu peran dan posisi Indonesia. Berikutnya, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan dalam kerjasama sektor industri. Itu tadi peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN. Ada siap KPD satunya? Nah, kalau udah siap KPD 1 ya, kalau udah siap semua, kita lanjut ke LKPD kedua. Di sini pedomannya ada dalam video. Perhatikan videonya ya, sambil berdiskusi, sambil kalian lihat buku paket kalian ya, sambil lihat juga video di sini ada jawabannya. Terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu lemari es. Nah, apakah adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Ayo kita pelajari bersama tentang magnet adik-adik. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Pernah ya adik-adik ya? Di mana saja kamu menemukan magnet? Nah, misalnya di pintu kulkas, pintu lemari, lalu ada juga di tempat pensil adik-adik itu ya, biasanya ada magnet juga. Lalu apa saja ya Kak? Nah, barusan ya sudah dibilang magnet itu banyak terdapat dalam kehidupan kita. Di mana? Apa lagi? Di sepeda, di pintu lemari es ya. Kalau kulkas dia di mana lagi? Nah, ya betul ya. Lanjutkan videonya. Diskusikan terus ya dengan temannya. Mau ketahui tentang magnet adik-adik? Oh, magnet itu bisa menarik benda-benda logam Kak Citra. Ya betul, magnet itu bisa menarik benda-benda logam. Nah, kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Nah, di sini Kak Citra punya jenis-jenis magnet. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet lada, dan ada magnet lingkaran. Nah adik-adik, apakah kalian pernah menjumpai jenis-jenis magnet ini? Kita lihat jenis-jenis magnet ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Nah, sekarang kita bagi 2 itu mengenai magnet. Nah, itu diskusikan terus yang temannya ya. Apa benda-benda yang ada di sekitar kalian yang menggunakan magnet ya. Magnet apa yang digunakan ya, apa bentuknya ya, jenisnya. Adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena magnet ini memiliki medan magnet adik-adik. Tiap magnet itu pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apa saja jenis magnet yang kalian ketahui? Nah, magnet itu ada magnet alami dan ada magnet buatan. Lalu apa sih arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet ini? Simbol U itu artinya utara dan menunjukkan kutub utara
pada magnet. Sedangkan S itu artinya selatan, yang menunjukkan kutub selatan pada magnet. Adik-adik kalau biasanya itu magnet itu tidak ada simbolnya U dan S ya, hanya pada gambar itu ada simbolnya U dan S. Tapi biasanya kalau magnet yang kita jumpai itu warnanya berbeda untuk membedakan mana magnet itu kutub utara, mana yang kutub. Tadi itu adalah bahan yang untuk LKPD 2, yaitu tentang magnet. Ya, sudah siap semua LKPD 2-nya? Ya. Sudah, kita lanjut ke LKPD 3 ya, LKPD terakhir. Nah, ini dia. Diskusikan dengan teman-temannya sambil menyaksikan video Bapak ya. Yang Bapak sajikan di depan. Sambil kalian juga berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tampilan negara-negara ASEAN tadi. Nah, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kita harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, adik-adik, apa itu formulir? Apakah adik-adik pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja ya jenis formulir yang kalian ketahui? Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang formulir. Nah, ini ada 2 jenis formulir. Kamu amati formulir A dan formulir B. Formulir A itu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Lalu formulir B itu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Perhatikan dalam kedua formulir tersebut ada persamaannya. Persamaannya apa? Ada identitas dirinya. Jadi ketika kita mengisi formulir, biasanya itu selalu ada identitas dirinya adik-adik. Nah, yang berbeda dari 2 formulir ini adalah jenis formulirnya. Yang satu jenis lomba, ya formulir untuk lomba. Yang kedua itu jenis formulir untuk mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi isinya pun berbeda adik-adik. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Nah, dalam kedua formulir tersebut kita menemukan judul formulir, lalu ada kolom identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan ada catatan tambahan dari kedua kolom tadi. Lalu apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nah, perbedaannya terdapat pada tujuan formulir. Formulir A itu untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan formulir B itu untuk mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada perbedaan tujuan mengisi kedua formulir tersebut. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Ya karena itu menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Yang formulir A tadi syarat untuk mengikuti lomba. Yang formulir B itu syarat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi formulir itu sangat kita butuhkan adik-adik untuk mengikuti suatu kegiatan. Kapan kita mengisi formulir adik-adik? Ya, ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota dari sebuah organisasi, itu kita harus mengisi formulir. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Nah, yang bisa kita simpulkan tentang formulir itu menjadi syarat tertulis sebelum seseorang itu dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi itu dapat mengenal data dari seseorang dan bisa menggali informasi lainnya tentang orang tersebut atau tentang peserta tersebut. Itu tadi yang bisa kita simpulkan dari formulir ya yang kita pelajari bersama. Jadi coba dikali cari lebih tahu, cari lebih lanjut tentang formulir. Ya, kalian bisa searching di Google ya tentang formulir. Baiklah ya, itu tadi ya penjelasan dari video ya atau bahan yang untuk kalian diskusikan ini tentang LKPD 3, yaitu tentang formulir aja lah. Mungkin ada yang belum siap, siapa terus ya. LKPD 3-nya tentang formulir. Ya, kalau yang belum siap siapkan. Contoh B sudah siap?
Belum, sedikit lagi. Nah, tulis dulu. Kelompok C udah siap. Ini kelompok C jangan baca nampaknya udah selesai ini ya. Udah. Ini kelompok D ya. Kelompok C udah siap? Sudah? Nah, kelompok C udah siap ya. Kelompok A sudah? Sudah. Sudah juga. Baiklah, kalau coba kelompok A sudah, kelompok B sudah juga ya. Kelompok A sudah, kelompok B sudah, kelompok C, kelompok D sudah? Sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum? Nah, sudah ya kelompok D ya. Baiklah kalau sudah ya, coba presentasikan masing-masing kelompok ya LKPD yang sudah dikerjakan. Dimulai dari kelompok A. Mulai. Nah, baiklah. Kalau sudah selesai semuanya, coba kelompok mana yang mau duluan maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok C, silakan maju ke depan kelompok C. Nah, maju ke depan ya. Sini aja boleh. Ke tengah ya. Nah, sini. Ada ke depan teman-temannya. Assalamualaikum, jangan lupa ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Nampak suaranya? Pendidikan organisasi AFTA dan APEC. Berlaku perdagangan bilateral dengan negara lain. Penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Berlaku kegiatan ekspor dan impor. Ya, coba tunggu dulu ya. Ada yang lain memberikan tanggapan atau ada yang berbeda atau ada mungkin yang lebih. Tadi ada berapa posisinya dan peran dan posisi Indonesia ada berapa yang kamu sebutkan? Ada 4. Ada yang lain mungkin dari video tadi ada yang mau disampaikan? Hah? Atau sudah sama? Ada yang berbeda? Coba ada yang mulai. Hah? Sama ya? Nah, kalau sama berarti udah ya. Coba kasih tepuk tangan untuk kawannya kelompok C yang sudah tampil. Selanjutnya ya, coba maju kelompok. Nah, kelompok berapa yang maju selanjutnya? Kamu tampil ke depan. Kelompok C sudah. Selanjutnya kelompok mana yang maju? Nah, kelompok B mau maju, silakan maju ke depan. Yang kuat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang menggunakan magnet. Kuat suaranya ya. Benda yang menggunakan magnet seperti kompas. Jenis magnet berdasarkan bentuknya. Magnet jarum, pintu kulkas, magnet pita, loudspeaker, magnet kendaraan, dynamo sepeda, magnet dan silinder, kipas angin, magnet. Ya, coba dari yang disampaikan temannya, ada mungkin yang mau menambahkan lagi. Oh Pak, ada juga benda lain Pak, yang teman-temannya contohnya ini atau jenis magnetnya misalkan magnet U. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temannya dari kelompok B ada berapa? Contohnya ada 5. Ada yang lain yang mau menambahkan atau sudah sama? Ada yang lain yang mau menambahkan? Nah, dari video tadi kan banyak ya disebutkan ya. Ada tadi apa? Itu yang disebutkan ada kipas angin, ada apa lagi? Pintu kulkas, apa lagi? Speaker, apa lagi? Nah, dynamo sepeda ya. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Tidak ada, baik kalau tidak ada berarti ya cukupkan temannya untuk B, kasih tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok A silakan maju ke depan yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu informasi apa saja yang dapat
Ya. Ada lagi berapa buah tadi? Ada 3 ya pertanyaannya ya. Nah, coba kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Sudah menjawab. Dari kelompok berapa? Dari kelompok A. Baiklah. Dari presentasi teman-teman kalian tadi ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya, dan kelompok D ya. Tadi sudah kita lihat presentasinya masing-masing mulai dari LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Coba dari LKPD 1 tadi ya, posisi dan peran Indonesia. Nah, berarti posisinya cukup besar, cukup penting ya. Nah, tadi yang sudah dibacakan oleh temannya yang kelompok, siapa yang mempresentasikan tadi? Kelompok yang LKPD 1? Kelompok C ya, yaitu pendiri organisasi AFTA dan APEC ya, salah satunya ya. Nah, terus untuk LKPD 2-nya tadi ya, yaitu tentang magnet. Coba lihat, siapa yang mempresentasikan tentang magnet tadi? Kelompok B, magnet. Ada berapa macam bentuk magnet? Ada berapa macam? Ada 5 macam. Yang pertama, magnet apa tadi? Magnet bata. Apa lagi? Magnet apa? Silinder. Terus magnet jarum. Apa lagi? Ada. Terus magnet lingkaran. Ada 5 macam ya. Ini satu bentuk magnet ya. Baiklah, anak bapak ya, dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi masing-masing kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Alhamdulillah ya, hasil presentasi LKPD 1, 2, dan 3-nya semuanya sudah bagus-bagus ya. Jadi dari hasil presentasi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba, siapa yang menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita tadi? Coba, Ilham. Negara Indonesia memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam organisasi ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu pendiri organisasi AFTA dan ASEAN, penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi, pelaku kegiatan ekspor dan impor ASEAN, pelaku perdagangan bilateral dengan negara ASEAN. Ya, betul sekali ya. Salah satu kesimpulan dari teman kalian, kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang menyimpulkan? Ya, itu tadi tentang posisi dan peran Indonesia. Sekarang ada yang lagi yang lain yang menyimpulkan? Nah, coba Nurul. Magnet memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh benda-benda yang menggunakan magnet yaitu kompas, pintu kulkas, lock, koper, dinamo, sepeda, dan kipas angin. Ya, bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk temannya. Tadi udah tentang posisi dan peran Indonesia, tentang magnet. Terakhir, siapa lagi yang menyimpulkan? Ada lagi? Nah, coba dari kelompok B, Alfi. Tiga, formulir pendaftaran merupakan satu yang berisi berbagai jenis data pribadinya dibutuhkan oleh seseorang apabila ingin mendaftarkan dirinya pada satu pendaftaran. Ya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, anak-anak itu tadi ya. Ya, dari teman-teman kalian sudah menyimpulkan dari yang pertama tadi itu tentang apa? Posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN ya, dalam bidang ekonomi ya. Sudah disampaikan tadi oleh teman-teman dari kelompok A. Terus ya dari teman-teman kelompok C sudah menyimpulkan juga tentang apa tadi? Tentang magnet ya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa tadi fungsi magnet? Ya, pada kehidupan kita sehari-hari pada benda apa saja yang terdapat magnet? Cepat bisa? Pada kipas angin apa lagi? Dinamo, sepeda ya, bagus sekali ya. Satu lagi apa? Sneaker ya, bagus. Terus yang terakhir tadi dari kelompok B ya tentang formulir. Ingat, coba perhatikan. Formulir intinya adalah sangat penting untuk kita apabila kita ingin mendaftar sesuatu. Kalau kalian nanti tamat SD mau masuk SMP pasti nanti kalian akan mengisi formulir. Waktu kemarin kalian mendaftar di SD tidak, orang kalau kalian yang mengisi berarti orang tua kalian isi
4 tanggal lahir. Terus orang tua. Nah, itu formulir pendaftaran SD. Nanti kalian tamat SD, baru masuk SMP, itu namanya mengisi formulir pendaftaran SMP. Jadi formulir itu juga sangat penting bagi kita ya, apabila ingin mendaftarkan diri kita pada sesuatu instansi atau suatu perlombaan. Ingat, formulir itu apa bagian-bagiannya? Ada kepala formulir, terus ada apa? Data diri, terakhir apa? Apa? Tanda tangan, ya, betul sekali ya. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, anak Bapak, coba sekarang ya, sebelum kita melakukan evaluasi ya, coba perhatikan. Sebelum kita melakukan evaluasi, coba perhatikan dulu ke depan melakukan evaluasi. Coba sekarang tulis di kertas 1 lembar ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang menurut kalian yang masih kurang, ataupun apa yang menurut kalian yang paling berarti atau yang paling bermakna hari ini dan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan ataupun apa yang ingin kalian ke depannya? Pak, saya inginnya pembelajaran ke depannya Bapak kayak gini ngajarnya, atau Pak, saya inginnya ke depannya kami seperti ini Pak. Boleh juga ya. Atau apa pembelajaran hari ini? Saya materi yang kalian temukan. Sebelumnya kalian tidak tahu, sekarang kalian sudah tahu Pak. Tulis di lembar refleksi tersebut. Setelah selesai, masing-masing ketua kelompok kumpulkan di meja Bapak ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah? Nah, kalau sudah masing-masing kelompok ya, kumpulkan pada ketuanya dan ketua yang mengumpulkan ke meja Bapak. Kerjakan soal evaluasi tersebut ya. Itu adalah soal esai, isiannya juga ada soal jos ya, pilihannya. Dikerjakan ya. Apakah kasih waktu di sini ya? 5 menit juga ya. Kerjakan masing-masing ya, kita berkelompok ya. Supaya di sini bukan soalnya. Kerjakan masing-masing. Kerjakan di bukunya masing-masing. Buka bukunya, sesuai dengannya ya.
kumpulkan ya. Ini satu kelompok ya, jadi sudah dibuka. Kelompok C udah siap ya. Baiklah ya, udah siap semua kan? Udah siap semua? Nah, kalau sudah siap ini ya latihannya tadi ya. Nah, Bapak konten dulu nanti ya, besok ada pertemuan selanjutnya baru Bapak lanjutkan kembali ya setelah Bapak periksa. Baiklah anak-anak ya, dari pembelajaran kita hari ini ya, Bapak harap ya kalian bisa mengambil yang baik-baik ya, sehingga menjadi bekal kalian untuk kedepannya ya. Jadi di sini sebelum Bapak akhiri ya, marilah kita berdoa ya agar pembelajaran kita hari ini ya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa mau pimpin doanya? Pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.